kemungkinan penontonnya menonton sampai penuh ini lebih besar, sehingga trafficnya tinggi, SERP-nya juga lebih tinggi, search engine result page-nya juga tinggi, sehingga halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Dr. Diki di channel Bicara Mental. Kenali dan ambil kendali. Berikutnya tentang informasi pencegahan atau terapi. Kenapa ini saya gabung? Karena di video-video itu kami kesulitan untuk membedakan antara ini yang dimaksud adalah untuk terapi atau untuk pencegahan. Nah, dari hasil ini sebagian besar tidak memberikan informasi tentang pencegahan atau terapi depresi, yaitu 57%. Lumayan banyak ya. Video tentang obat medis hanya 14 video, dan yang konsultasi ke profesional hanya 16 video. Nah, hal ini mungkin saja dikarenakan tidak banyak profesional yang melakukan literasi depresi melalui video YouTube, atau mungkin saja banyak profesional yang melakukan edukasi melalui video YouTube, namun viewsnya tidak banyak sehingga tidak termasuk 100 video yang diteliti. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa komen lagi di bawah. Berikutnya tentang informasi kesembuhan depresi. 78% video yang diteliti tidak memberikan informasi apa-apa tentang kesembuhan, apakah ini bisa sembuh atau tidak. Dan yang memberikan informasi 22% yang mengatakan bahwa depresi ini bisa sembuh untungnya. Dan untungnya lagi, tidak ada ya video yang mengatakan bahwa depresi ini tidak bisa sembuh. Nah, penelitian di luar negeri mendapatkan bahwa sebagian besar video mengatakan bahwa depresi dapat disembuhkan dengan pengobatan medis, yaitu 47,4%, atau terapi dengan 42,8%. Ini jauh sekali dari hasil yang saya dapatkan ya. Berikutnya tentang sumber informasinya. Ada 42% video yang tidak diketahui sumber informasinya. Dari profesional ada 15 video. 19 video yang sumbernya dari penyintas depresi. Dan ini rata-rata engagementnya paling tinggi. Dari viewsnya, likesnya, komennya, bahkan dislike-nya juga rata-ratanya yang paling tinggi. Penonton ini lebih engage dengan video-video yang sumber informasinya dari penyintas. Mungkin merasa lebih relate, lebih engage. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa komentar di bawah. Di sini bahkan ada video yang sumber informasinya dari profesional yang juga penyintas. Nah, ini dimasukkan ke profesional. Nah, kalau penelitian di luar negeri bagaimana? Kalau di luar negeri penelitian yang dilakukan oleh Baquero, video yang informasinya dari penyintas itu ada 53,81%, dan yang profesional itu ada 19,04%. Lebih banyak ya dari hasil yang kami dapatkan. Nah, berikutnya ajakan yang ada dalam video. 82 video, tidak ada ajakan apapun di dalamnya. Ajakan untuk profesional ada 11, ajakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau agama itu ada 8 video, dan yang ada ajakan untuk berobat bukan profesional itu ada 2. Ternyata setelah dilihat engagementnya, dari 11 video yang mengajak penontonnya untuk berobat ke profesional ini, engagementnya rata-ratanya paling banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa penonton juga lebih engage dengan video-video yang ada ajakannya ke profesional. Berikutnya tentang keterlibatan tokoh populer. Di sini kita lihat hasilnya, video yang melibatkan tokoh populer ada 54% dibanding 46% yang tidak ada tokoh populernya. Ya, tidak jauh berbeda ya. Tapi coba kita lihat penayangannya. Yang dengan tokoh populer ini 81%. Ini menyatakan bahwa tokoh populer ini benar-benar menarik banyak penonton. Dan selain itu yang menarik adalah dislikes-nya juga banyak. Tapi bila dibandingkan dengan likes-nya, ini
masih lebih banyak likes-nya. Tokoh-tokoh yang sering muncul di sini saya sebut mereknya aja ya, contohnya Deddy Mulyadi, Melanie Ricardo, Via Valen, Daniel Mananta, dan ada juga Lucinta Luna. Nah, berikutnya format video. Di sini kita bisa lihat format video seperti apa sih yang paling banyak disukai oleh penonton di Indonesia. Nah, dari penelitian ini dapatkan paling banyak formatnya adalah wawancara dan monolog. Wawancara itu ada 35 video dan monolog itu ada 33 video. Dan rata-rata views terbanyak dari saluran TV dan berita ini tentu saja karena saluran TV dan berita ini sering memberikan informasi yang sedang trending. Berikutnya adalah durasi video. Pada penelitian ini, video dengan durasi 10-30 menit ini yang paling banyak, yaitu 48%. Rata-ratanya 14 menit 10 detik. Nah, pada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Bakwero tentang video depresi juga, hasilnya tidak beda jauh, rata-rata 16 menit. Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Haslam dan kolega pada tahun 2019 tentang YouTube, tapi bukan yang tentang depresi ya. Video-video yang berdurasi 3-5 menit atau yang temponya cepat, ini kemungkinan penontonnya menonton sampai penuh ini lebih besar. Sehingga trafficnya tinggi, SERP-nya juga lebih tinggi, search engine result page-nya juga tinggi. Sehingga video-video seperti ini lebih banyak muncul di beranda kita, di hasil pencarian atau video yang disarankan. Nah, hal ini mungkin dikarenakan banyak video-video yang durasinya lumayan panjang, terutama misalnya yang formatnya wawancara atau monolog yang sumber informasi ini dari penyintas yang menceritakan tentang pengalamannya depresi. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah. Berikutnya tentang rekomendasi. Teman-teman bisa lihat tentang rekomendasi kategori-kategorinya di video sebelumnya ya, tentang cara kerja. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 80% video tidak direkomendasikan dan hanya 18 video yang direkomendasikan dan sangat direkomendasikan. Haslam dan kolega dalam penelitiannya menyatakan bahwa video-video yang valid mungkin dalam penelitian ini yang direkomendasikan tidak menjamin aksesibilitas kepada orang-orang yang mencari informasi. Nah, di sini Haslam dan kolega memberikan saran untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang pertama, memilih kata kunci dengan hati-hati. Judul dan end cards itu dapat meningkatkan penayangan. Berbagi di media sosial secara luas. Kemudian interaksi dengan penonton, menjaga ketertarikan. Kemudian asosiasi dengan institusi profesional ini meningkatkan persepsi validitas dari video tersebut. Kemudian alur yang cepat dan video singkat menjaga agar penonton menonton sampai akhir. Video yang melibatkan emosi lebih sering dibagikan. Ini mungkin yang lebih engage dengan penontonnya, misalnya yang sumber informasinya dari penyintas. Video yang berhubungan dengan penonton, menjaga ketertarikan dan meningkatkan popularitas. Usia video mempengaruhi persepsi tentang relevansi. Kemudian dukungan tambahan bagi kreator, misalnya dari YouTube Creator Academy dan Google Trends di YouTube. Nah, mungkin teman-teman profesional, dokter-dokter yang ingin melakukan literasi depresi melalui video YouTube bisa melakukan saran-saran dari Haslam dan kolega tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian ini bahwa literasi depresi melalui video YouTube yang berbahasa Indonesia ini masih kurang dan tentu saja perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga literasi kita tentang kesehatan jiwa semakin bertambah. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like
subscribe dan share video ini supaya lebih banyak teman-teman lagi yang merasakan manfaatnya. Video ini hanya pendapat pribadi dari saya, tidak mewakili satu institusi apapun. Jadi kalau teman-teman tidak setuju atau punya kritik atau saran, silakan tulis komentar teman-teman di bawah. Dan ingat selalu, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.